Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini kita akan membahas mengenai akad mudharabah. Jadi, apa itu akad mudharabah? Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut true financial. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antar pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam prinsipnya, akad mudharabah menjadi dua akad, yaitu mudharabah muthalaqah adalah kontrak yang di dalamnya menyediakan modal mengizinkan mudharib mengurus dana. Mudharabah tanpa batas-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada akad mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Adapun dasar syariah, yang pertama yaitu Al-Quran, dalam Quran surah Al-Muzammil, yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Yang kedua, Al-Hadis, dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan. Yang pertama, jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu ijma. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang keempat yaitu kias. Mudharabah dapat dikiaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antar satu pihak dengan pihak lain, guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Adapun prinsip pembagian hasil usaha, yang pertama itu pengertian dari bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing, bahasa Inggris dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definisi, profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Prinsip bagi hasil, profit sharing, merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Islam secara keseluruhan. Adapun prinsip bagi hasil menurut prinsip syariah, yang pertama itu menentukan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan kepedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang keempat, tidak ada yang meragukan bagi hasil. Yang kelima, bagi hasil tergantung pada proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Adapun pelakuan akuntansi menurut PSAK 105, yaitu dana yang diterima dari pihak dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syariah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Menurut PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah. Ilustrasi kasus akad mudharabah. Agar memahami, berikut adalah contoh penggunaan akad mudharabah. Sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 6 bulan dengan modal 30 juta dan dengan kesepakatan nisbah bagi hasil 40/60. 40% untuk sahibul mal
dan 60% untuk mudorib. Setelah 6 bulan berjalan, modal usaha telah berkembang menjadi 50 juta. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah 20 juta atau 50 juta dikurang 30 juta. Maka, sesuai kesepakatan 40/60, Saibul Mal berhak mendapat keuntungan 8 juta, yaitu 40% dikali 20 juta, dan Mudharib mendapat keuntungan 12 juta, yaitu 60% dikali 20 juta. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.